ngambil S2 itu awalnya karena qadarullah nikah sama istri yang udah S3. Tadi sempat kepikiran ke situ, bener. Sempat kepikiran mau nanya tadi sebenarnya. Masa ayah cuma S1 itu gitu kan nggak enak ya anak ngomong gitu. Ibu udah S3 gitu. Oh, Ayah Minimal S3, S2. SD, SMP, SMA. S3. Harmonis itu bukan karena persamaan. Harmonis itu justru karena perbedaan, tapi masih bisa jalan bergandengan tangan. Untungnya di film Ketika Cinta Bertasbih itu kita dapat mentor-mentor, ustadz-ustadz, guru-guru yang hebat. Dibilang gitu kan, jangan sampai star syndrome nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hari ini bintang tamunya adalah Kholidi Nafiha Abada. Kekal artinya. Masya Allah. Kekal. Mas Kholidi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Wisnu, Mas Irwansa. Alhamdulillah. Dan semuanya terima kasih. Kholidi ini aktor, ya kan? Aktor. Terus Penyanyi. penyanyi. Pemain ini sinden. Sinden. Oh, enggak ya? Yang penyanyi asli nih beliau nih. Oh. Mas Irwansa. Ketika cinta bertasbih. Nadik. Oh, salah ya. Nadanya aja udah salah. Masih ingat ya lagunya ya? Itu ya kalau kita ngomong tentang Kholidi, pasti orang mungkin yang pertama kali tahu tentang Kholidi mungkin tentang Ketika Cinta Bertasbih. Itu Iya. filmnya Kholidi yang pertama ya. Iya. Itu tahun berapa ya waktu itu? Kita syutingnya di Mesir tahun 2008, Mesir dan Indonesia. 2008 tuh ya? 2008. Saya usia 19 tahun, lulus SMA. Oh 19 tahun. Iya. Kirain Lulus udah- 19 tahun berikutnya ada audisi. Gue masih SD tuh, Nu. Bisa aja. Lo SD gue udah sama gitu kan, lahir tahunnya sama ya. Beda hari. Beda hari doang. 2009 filmnya tayang. 2009 tayang. Tayang. Bener. Kholidi sekarang berapa umurnya? Sekarang saya 33. Oh, Kan beda 10 tahun sama gue. 89. Lo 43 dong. 23. 23. Lebih muda maksudnya. Kalau ngelebihin tuh jangan gitu loh, kurangin. Lo Iya. ipar macam Lebih senior. Kita baru main film, ini beliau udah main sinetron duluan waktu itu. Jadi gue ada kesamaannya sama dia. Apa? Sama-sama soundtracknya Meli yang nyiptain. Oh, gitu. Emang lagu lo yang mana waktu itu? Yang kalau Meli? Kayaknya semuanya lagu-lagu Meli. Lagu lo emang lagu Meli ya, Bro? Iya, Iya, sebagian besar lah. Kayak Yang apa? cinta kita tumbuh Bro, Cinta harus Fitri itu. Cinta Fitri. itu bukan. Kan sama-sama Farel. Kan sama-sama Farel. Walaupun Pales ya. Jadi gue denger tuh kan itu selalu ini ya, Apa? playback. Bukan playback, lip sync. Lip sync. Tolong perjelas, lip sync. Biar nggak fals. Kita ngobrol berdua nih. Iya, jadi. Ada Kholidi. Maaf ya, kita kalau berdua jarang ketemu soalnya. Jadi apa ya, mungkin Senin ketemu, Kamis ketemu, ya itu jarang buat kita. Jadinya Meskipun ipar ya. Iya. lo ipar gue bukan sih. Masih ada jeda ya. Kholidi, jadi Kholidi penasaran sebenarnya. Kholidi ini sebelum, kan kalau misalnya film Ketika Cinta Bertasbih itu kan film pertama berarti kan? Iya, film pertama. Pertama kali masuk dunia entertainment juga. Iya, betul. Betul? Iya. Main filmnya. Main filmnya. Emang sebelumnya apa? Maksudnya di Kan sekolah Ji. Ya, sekolah, gue juga tahu sekolah. main filmnya di Ketika Cinta Bertasbih, tapi pernah juga jadi The Best Catwalk Aneka Yes. Wih. Ah, serius? Mas Irwansa juga Aneka Yes kan? Senyum 3 jari dong. Iya, itu tahun 2002. Enggak beneran 2002. Beneran. 2002 dulu berarti majalah Aneka Aneka Yes. Yes. Waktu itu masih di kampung ya, masih di Bangil, Jawa Timur. SMP, jadi ceritanya ada temen yang iseng-iseng kirim. Foto. Banyak tuh cerita yang kayak gitu tuh. Udah David juga gitu. Iya benar ya? Udah David ya juga dikirim foto sama dari mamanya. Jadi temen saya itu kirim foto nggak lolos. Foto saya dikirim lolos. Oh, Masya Allah. Panggil kan. Kaget nggak waktu itu? Maksudnya kan? Ya jelas dong kaget. Iyalah, bukan dia yang daftar. Bukan saya yang daftar. Terus berikutnya habis itu dipanggil ya ke Jakarta, audisi dan lain ya. Zaman Oh, jadi itu Pak Vivit ya. jadi itu pertama tuh ya. Maksudnya itu baru pertama kali berpetualang ke Jakarta tuh itu ya. Jakarta, SMP kelas 2 ke Jakarta, terus ada audisi di tes dan lain, pulang dulu, terus lolos final. Oh, final. ya. Final susah Grand Ji. Final. Aneka Yes tuh final susah. Susah. Angkatan saya Lucky Perdana. Lucky. Tapi Lucky nggak dapat piala, sorry ya Lucky. Asik. Lucky Perdana. Lucky.
yang juara saya The Best Catwalk salah satunya kan ada beberapa pemenang kan gitu. Berarti jalannya bagus sih. Dia perdana apa makanya? Simpati apa makanya tuh susah. Lucky perdana namanya. Kita nggak disponsori. Oh iya maaf. Lucky apa kabar? Sehat ya? Dia Juventini nih Lucky nih. Iya betul Juventini. Nah terus berikutnya setelah menang The Best Catwalk kan biasanya banyak tawaran tuh main sinetron dan lain-lain. Tapi waktu itu saya masih belum ingin hijrah ke Jakarta. Waktu itu berarti SMP apa SMP kelas 2. SMP kelas 2 ya? Tingginya udah segini belum? Udah tinggi. 170 sekian lah ya. Catwalk ya udah paling tinggi waktu itu di ANKS gitu kan ya. Terus setelah itu SMP kelas 2 pengen masih di kampung nikmatin dulu, setahun kemudian baru hijrah ke Jakarta. Jadi usia 14 tahun saya ke Jakarta. 14 tahun tuh usia berarti 14 tahun lulus SMP. Lulus SMP. SMA di Jakarta, di Jakarta Selatan. Di mana? Kalibata, SMA 55, anak Jaksel dulu. Tahu. SMA 55. Untung di sini masih Jaksel. Nah, di situ merantau tapi juga enggak untuk effort jadi sekolah aja pokoknya sekolah aja karena memang di Jakarta emang udah saya pertama mengalami angkatan yang full day. Dalam artian sekolah pagi sampai jam 4 sore. Iya. Sabtu Minggu tuh baru percobaan libur waktu itu Sabtu hanya untuk eskul. Jadi full sekolah aja. Gak ada tuh casting kan teman-teman biasanya di ANKS kan casting dan lain-lain kan. Tapi memang untuk sekolah aja di Jakarta. Waktu itu ya awalnya waktu SMA. Niatnya. Iya. Niatnya dulu gini. Kan alhamdulillah nih gitu kan. Maksudnya dari kampung itu keluarga pesantren, kakek punya pesantren, kakek saya Kiai Jido Firali termasuk berpengaruh di Kabupaten Pasuruan. Pesantren keluarga kita namanya pesantren Al Masudi. Nah berikutnya kakak saya dua-duanya mondok semua tuh di Jombang. Terus tinggal saya tuh yang waktu itu belum mondok. Jadi TK SD madrasah, SMP masih di Jawa Timur sambil dinia pulang pergi di pesantren. Lulus SMP kakak saya yang kedua ngomong ke abah ibu saya, Odi ini harus keluar rumah SMP, mau mondok atau mau ke Jakarta. Pilihannya gitu, biar mandiri, biar gak bergantung sama orang tua, belajar mandiri. Oh keras juga ya berarti ya? Kakak saya termasuk keras yang kedua. Akhirnya karena kita di kampung itu mungkin bukan keluarga kaya raya tapi cukup karena abah salah satu jadi manajer di PT perusahaan farmasi Jepang waktu itu. Jadi cukup lah gitu kan. Jadi jangan bikin Odi itu manja kalau di rumah anak terakhir. Harus merantau rumah, gitu kan. Akhirnya ke Jakarta. Kaget nggak waktu ketika di Jakarta? Beda kan soalnya kan misalnya di Bangil dulu terus sekarang di kan Jakarta. Apalagi lingkungannya pesantren gitu kan. Iya. Beda. Jelas kaget ya. Yang pertama saya 1 bulan diantar ibu abah saya ke Jakarta gitu kan. Terus ibu abah pulang 2 minggu pertama nangis setiap maghrib. Nangis setiap maghrib. Kenapa tuh? Kenapa? Karena biasanya maghrib itu kita itu sholatnya di musola dalam rumah. Abah pulang kantor kan jam 5 tuh. Maghrib itu semua ketiga anaknya itu sholat jamaah di dalam rumah abah, ibu dan kakak-kakak saya. Saya 3 bersaudara laki-laki semua. Saya anak terakhir. Terus habis sholat maghrib nggak ada yang turun dari musola. Disitulah abah itu brainstorming, nanya, Odi gimana sekolah tadi gitu. Nanya habis diimamin abah, sholat, doa, zikir, terus kita di musola aja. Padahal musola kecil sekali, mungkin cuma segini kali ya, sampai segini. Kita sholat berlima di situ, nggak turun sampai isya. Sampai isya, setelah isya baru melakukan aktivitas masing-masing. Itu tiap maghrib. Jadi ketika di Jakarta awal 2 minggu pertama saya nangis tiap maghrib karena kangen suasana itu. Kangen suasana betul. Ya di rumah ya hangat sekali gitu, dekat sekali sama orang tua, apalagi saya anak terakhir. Jadi ketika ke Jakarta itu benar-benar 2 minggu nangis gitu kan. Terus kakak sepupu saya yang saya tumpangi ya, itu sempat nelpon waktu itu kan. Ada telepon rumah gitu di kontrakan atau di kosan kita ya, di Gang Kalibata kecil. Maghrib, kamu nangis gitu kan. Bukan kamu nanya ya, tapi kamu nanya. Tapi kamu nangis gitu kan didengar kan. Iya ini om gitu kan. Ya kenapa? Ayo cowok harus kuat gitu kan. Kuat. Harus sukses kamu di Jakarta. Jadi apapun itu kamu harus berjuang di sini, disemangatin gitu kan. Ya oke lah gitu kan. Lama-lama mikir kalau setiap maghrib nangis terus gini gimana mau sukses? Justru gimana caranya sukses di Jakarta, membayar ini semua dengan kesedihan, rindu dengan orang tua, kangen orang tua ya, gitu kan. Terus kangen kampung halaman, itu harus sukses di Jakarta. Akhirnya udah nggak boleh nangis lagi. Sekarang harus kuat, harus tough.
SMA di Jakarta merupakan momen yang luar biasa bagi saya gitu kan. Karena orang tua saya ngomong, kamu uang 10.000 sehari cukup nggak di Jakarta? Saya bilang, Abah Ibu, ini tantangan. Gimana caranya menaklukkan ibu kota dengan uang 10.000 sehari? Waktu itu makan di warteg, nasi, lauk ya. Maksudnya nasi, sayur sama telur itu udah 4.000. Kalau kita makan 3 kali sehari, 12.000. 12.000 minus dong 2.000. Iya. Ya kan? Akhirnya belajar masak sendiri saya. Oh. Belajar masak sendiri, tidur sendiri. Ya iya dong, yang tidur sendiri masa di rumah. Maksudnya kayak lagu kan, makan sendiri. Oh, iya. Di Wisnu tuh biasanya kalau dangdutan. Ya makanya saya pancing barusan nggak muncul ya, ngeblank. Kakinya udah Lalu saya goyang-goyang. semangat. Nah balik lagi gitu kan ya. Akhirnya belajar masak sendiri ya itu pengalaman yang luar biasa. Waktu itu zaman SMS kan. Oh dulu, masih sih SMS? SMS masih Rp350, 2004. Telepon masih mahal. Oh 2004 ya? Belum WhatsApp Ya, ya maklum lah Wisnu belum punya handphone pada saat Sebelum itu. WhatsApp kan BBM tuh. BlackBerry kan? Sebelumnya. BBM kan? SMS. Nokia ya? Iya betul. 2004. Ericsson. Oh iya benar. Siemens dan lain-lain. Masih Berarti SMS waktu 350. waktu kelas 1 saya udah 2000 berapa? 2004. 2004. Oh SMA berarti kelas saya udah lulus, baru lulus. Baru lulus. Ya. 2003 saya lulus. Ya. Nah itu perjuangan. Ditanya paling nggak? Coba nanya balik coba dong. Gue lulus tahun 2002. Iya karena dikeluarin. Kecepatan. Kepinteran kata. Dulu tuh gue kan tinggal sama saudara-saudara sepupu-sepupu. Pada sekolah, gue nggak sekolah kan, umurnya masih 5 tahun. Udah ikut sekolah aja. Akhirnya ikut sekolah 5 tahun sendiri tuh, gue 5 tahun jadinya. Ya lebih cepat aja. Lebih cepat. Yang lain 7 tahun ya. Yang lain kan 7 tahun start kan. Ini start gue 5 tahun jadinya. Sekarang malah lebih cepat ya, 6 tahun udah masuk ya? Iya, anak saya tuh 6 tahun mau ke SD nih sekarang. Iya makanya lebih cepat sekarang. Selama di Jakarta yang tadi akhirnya belajar masak sendiri. Belajar masak sendiri dengan uang 10.000 sehari nggak cukup nih gitu. Sampai akhirnya pulang sekolah kadang siang-siang bulan puasa tuh jalan kaki. Temen ada yang lihat paginya, lu kok jalan kaki kenapa gitu kan? Kan panas Ramadan juga. Cuman menghemat uang 500 rupiah waktu itu. Iya. Padahal bisa naik angkot maksudnya Bisa gitu naik ya. angkot kan waktu Naik itu angkot berapa waktu itu? 1.000. 1.000 Kalau ya. untuk umum, kalau untuk yang baju sekolah 500. 500. Tapi saya hemat 500 rupiah. Masya Allah. Kalau teman-teman nanya, lu kok jalan kaki kemarin kan panas bulan puasa dan lain-lain. Enggak, gue cuma pengen jalan aja. Padahal maksudnya ngemat uang 500 rupiah. oke. Itu benar-benar perjuangan. Jadi Insya Allah. waktu itu belajar masak nasi dan lain-lain baru di Jakarta WhatsApp. Sampai nyambel aja bu, gimana caranya bikin sambal. Terasi sama apa tuh cabe terus tomatnya kamu goreng terus bikin kan. Pertama kok pahit gitu. Bu kok pahit? Kamu ngasih terasinya segimana? Sejempol kebanyak. Banyak banget. Habis ujung doang ya. Ini masa-masa perjuangan ya, gitu kan, masa perjuangan. Nah, tapi sekolah di Jakarta udah nggak bisa ngapa-ngapain karena full day kan, misalnya sampai sore ya udah sekolah aja sampai kelas 3 dan termasuk alhamdulillah lah ada prestasi lah anak daerah di Jakarta sempat mewakili Olimpiade Biologi di SMA 70 Bulungan. Mewakili sekolah. Biologi. Yes. Iya. Kenapa? Anak IPA. Anak IPA. Kalau apa? Maksudnya anak saya. emak. Iya, anak ibu saya. Enggak, kenapa biologi? Memang karena tertarik dan waktu itu dites seluruh sekolah yang kebetulan nilainya paling tinggi di biologi itu saya. Jadi kalau dia habis di situ SMA di situ, habis itu kuliah nggak? Ya kuliah. Kuliah S1 komunikasi. Di mana? S2 gitu kan. Waktu itu S1-nya di Universitas Al-Azhar Indonesia. Al-Azhar di Kebayoran. Oke. Dapat beasiswa sampai lulus alhamdulillah. Sebentar, Al-Azharnya itu tahun berapa? Al-Azharnya pulang dari syuting dari Mesir. Oh, makanya dapat beasiswa. Bukan karena syuting Ketika Cinta Bertasbih kan? Mungkin salah satu ya, tapi saya ikut tetap tes gitu kan, terus lolos, dapat beasiswa di S1-nya itu. Tapi ada tantangannya, nilainya harus di atas 3,00. IPK-nya per semester. Waktu itu syuting pertama kali sinetron, dari film ke sinetron kan. Ya, padat. Abang-abang kita ini senior-senior ini udah ngerasain lah sinetron stripping seperti apa. Wah, beliau nih rajanya. Enggak, raja sinetron. Raja sinetron. Syuting di Ciawi, Bogor, 60 kilo jaraknya ke Blok M ke Jakarta. Selesai subuh, azan subuh, Allahu Akbar, selesai. Kuliah setengah 8 pagi. Dulu belum punya mobil, pakai mobil kru, di drop di rumah, naik motor ke
kampus Al-Azhar. ngantuk, astagfirullahaladzim master, mau nabrak berapa kali. Akhirnya saya bilang ke mobil kru, Pak, saya di drop di kampus saja. Mandi di masjid kampus, Masjid Al-Azhar, UKM. Tapi enak sih ininya Enak ya, Di sana enak. tidur bentar, 7:30 kuliah, kadang ngantuk-ngantuk, saya saya rekam suara dosen. Oh iya, nanti pelajari lagi. Nanti pelajari gitu. lagi, jam 2 siang dijemput langsung ke lokasi, tiap hari. Tiap hari kayak gitu. Tiap hari sampai selama akhirnya 7 lulus. bulan. Selama 7 bulan syuting stripping waktu itu sinetron KCB. Pas buka nilai IPK deg-degan kan karena ada punishment kalau di bawah 3,0 baru denda. Alhamdulillah kaget nilai saya 3,76. Alhamdulillah, masya Allah, cum laude. Masya Allah ya. Tapi itu motivasi kita juga. Oh ini bahwa- baru semester ya, Baru IP semester ya. ya. Oke, sorry. Maksudnya motivasi buat kita juga bahwa kita artis kan juga bisa loh berprestasi di akademi. Setuju nggak? Mas Wisnu? Setuju. Gitu kan. Harus pembuktian itu juga. Gitu kan. Jadi ternyata bisa kita. Nah ini perjuangan waktu di kuliah. Ya. Tapi dengar-dengar katanya pernah ngerantau di Pekalongan tuh apa ya? Bukan pernah ngerantau di Pekalongan, tapi Apa? mungkin waktu merantau sebelum main film. Jadi 2007 saya kan lulus SMA. Oke, lulus SMA. 2008 baru kuliah. 2008 baru main film. Syutingnya 2008. 2007-nya Lulus SMA. SMA itu kemana? 2007 seharusnya kan kuliah. Iya. Tapi saya merasa waktu itu abah saya itu kan udah pensiun tuh di saat saya lulus SMA. Pulang lagi ke kampung. Pulang kampung nanya, "Abah gimana, Bah? Waktunya kuliah nih," gitu kan. Saya ngeliat emang abah saya udah pensiun gitu kan. Kakak saya dia udah selesai kuliah semua gitu. Udah berhasil abah saya nyobain kuliah. Abah saya ngomong, "Ya Odi harus kuliah." Gitu kan. Sekarang abah nggak punya uang cash untuk kuliah, tapi nyediain satu sawah yang nggak dijual untuk biaya Odi kuliah. Waktu itu sawahnya nilai sekitar 100 juta. Dijual nggak apa-apa. Diniatin untuk bayar kuliah nuntut ilmu, insya Allah diganti oleh Allah. Bisa diganti dunia maupun di akhirat, bisa jadi diganti dua-duanya karena diniatin untuk tolabul ilmi, untuk nuntut ilmu ya. Saya ngerasa sebagai anak ya feeling guilty dong, masa kuliah sampai jual segitunya sawah, gitu kan. jual sawah orang tua gitu kan. Saya bilang, "Abah, saya minta izin balik ke Jakarta. Siapa tahu tahun depan bisa bayar kuliah sendiri." Nggak apa-apa, dijual nggak apa-apa, Abah ikhlas, kasih kesempatan saya, Pak. Akhirnya diizinkan, saya nggak kuliah dulu nggak apa-apa. Jadi setahun tuh lu Nganggur. Ya balik ke Jakarta, jualan sarung gitu kan, mungkin sarung dari Pekalongan. Oh, maksudnya Pekalongan itu sarung Pekalongan. Sarungan gitu kan, ada jadi distributor yang nawarin saya. pas jualan tuh di Jakarta. Jualan di Jakarta tetap. Iya, jualan di alah. Jakarta. Terus tetangga karena depan makam pahlawan Kalibata tinggalnya banyak pedagang kaki lima. Tetangga saya adalah pedagang pecel lele Lamongan. Oke. Sempet saya jadi pelayan. Oh, pelayan pecel lele Lamongan. Serius. Waiter. Waiter. Ada orang makan, saya layani. Tujuannya untuk mengasah jiwa entrepreneur. Oke. Gitu kan. Itu beneran. Karena saya lihat beliau pedagang pecel lele tapi sukses, bisa nyekolahin anaknya dan lain-lain lah sampai haji beliau. Nah, sarungnya tetap jualan. Sarungnya pada saat Ramadan aja waktu. Oh, ya karena memang Siap pasarnya Ramadan, ya. pasarnya. Pada saat Ramadan itu Ramadan ya. nawarin ke kantor-kantor. Kan saya bayar. Bahkan sarungnya itu istilahnya sarung yang BS-an dari pabrik, tapi masih bagus. BS-an. Apa ya istilahnya ya? Itu, Retur. Oh, retur. iya. Jadi harganya Atau agak barang reject. Iya, barang Ya. dicek. Tapi resmi, merek resmi. Iya, iya. Boleh dijual di luar. Ya kan ada yang catat-catat kayak misalkan ada benangnya keluar gitu Yes, kan. betul. Lebih murah jadinya. Lebih murah. Gitu. Dan memang mereknya asli, semua asli, memang dijual di luar nggak apa-apa. Oh, gue suka tuh yang beli kayak gitu-gitu tuh gue. Buat apa? Asli. Coba Tapi diskonan. laku banget ke kantor-kantor dan lain-lain. Tapi ya retur yang cuma sedikit ya, betul. Pak, enggak minor dikit gitu. Oh, oke. Gitu kan. Itu berlanjut tuh ya, jual sarung tiap Ramadan, terus Iya. bantu yang jadi pelayan di Ya, pecel lele itu. pecel lele gitu kan. Tapi sambil waktu itu karena memang ngerasa ya di Jakarta ini tujuannya adalah meneruskan harapan orang tua. Iya. Ketika menang jadi The Best Catwalk Aneka Yes waktu itu apa ibu saya ngomong, kelak kamu akan jadi public figure yang Islami. Wih, Oh, udah dari dulu tuh ya. Iya. Ketika menang Aneka Yes ya. Itu SMP kelas 2. Oke. Abah saya ngomong, saya nggak ngerti, nggak kayak anak zaman sekarang kan tinggal searching public figure itu apa. Tapi saya lihat public figure itu apa, Abah? Pokoknya public figure itu orang dikenal masyarakat. Ketika misalnya kamu jadi guru, jadi menteri, jadi dosen, jadi artis yang Islami, kamu dikenal masyarakat, kamu memberikan contoh baik, secara nggak langsung ditiru oleh masyarakat, sengaja atau tidak, kamu adalah berdakwah juga, insya Allah dapat pahala. Oh, masya Allah. Ternyata omongan orang tua itu betul, ya.
di Jakarta sambil ya adalah beberapa kali kesempatan casting dan lain-lain. Terus akhirnya untuk menuju ke sana saya mau belajar teater. Oh, ada belajar teaternya Ada dulu. belajar teater. Di teater Niat Ciliwung. Ji, Niat. dia niat. Belajar acting di Om Slamet Rajo, teater populer. Oh, Masya Allah. Mas Alex Komang masih hidup, Ibu Christine Hakim, Ibu Nini Al-Karim. Oh, Salah satu mentor-mentor kita di sana. Gitu kan. Jadi sebelum main KCP memang ada bekal di ilmu. ada bekal acting ya. Makanya pas casting tuh dari 7.000 peserta ya, kalau nggak salah kan? 7.000 orang peserta data terus, kita yang ada. alhamdulillah, Alhamdulillah. lo yang kepilih nih. Tapi balik lagi Mas Irwansyah, maksudnya waktu itu wartawan biasa kan wawancarai ya. Iya. Apa resepnya? Karena Resep Resep. rahasianya kan. dokter kali ya. Karena audisi itu dari 9 kota besar Indonesia dan 1 negara di luar negeri di Mesir buka audisi. Dites ngaji, hafalan Quran dan lain-lain ya, acting bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Ada Om Deddy Miswar, Om Deddy Petet, salah satu juri yang penulisnya. Oh, salah satunya syaratnya ngaji ya. Ngaji dan lain-lain. Di tesnya ya. Di tesnya. Ternyata Qadarullah saya yang dikasih kesempatan. Tapi waktu itu memang saya nggak merasa hebat sama sekali. Dari awal ikut audisi dari 7.000-an orang lebih dari data TV tersebut yang ada dan PH-nya, itu saya nggak ngerasa hebat. Dalam arti gini loh, dalam arti ini kan film dakwah, film Islami. Dalam arti siapapun yang kepilih insya Allah itu yang terbaik. Iya, Tujuannya insya kita dakwah. Dan akhirnya terpilih menjadi Peran utama, Ji. peran utama di Film KCB. Ketika Cinta. Nama karakternya Zamzam ya, Mas. Azam. Oh, Dan itu karakter yang imajinatif ya, luar biasa dalam artian novelnya udah oh ya novelnya udah terjual ini 5 juta eksemplar. Saya juga apa istilahnya Deg-degan juga beban pasti ya. deg-degan juga karena orang ketika baca itu punya ekspektasi, imajinasi. Lebih bagus nggak nih dari novelnya gitu kan, pasti dibandingin kan. Iya, makanya saya sempat Rata-rata bilang gitu semua tuh. ketika ada wawancara saya bilang ya al insanu mahalul khata wa nisan, manusia tempatnya salah dan rupa ya. Misalnya al imanu yazidu wa yanqus, iman naik turun, dalam artian saya pun juga punya dosa, punya hilaf, nggak sempurna gitu kan. Tapi dikasih kesempatan untuk memerankan peran yang ini ya bismillah saya bilang. Saya kepilih juga bukan karena sempurna tapi karena niat membahagiakan orang tua. Nah, setelah dari situ KCB, ya kan? KCB. Syuting di Mesir. Syuting di Mesir. Itu full syuting di Mesir. Enggak. 35 hari Oh, 35 hari di sana. di sana, 35 hari di Indonesia. Filmnya kan ada 2, film KJB 1, KJB 2. Oh, ada 2 ya KCB. Ada 2. KCB ada 2. Ada 2. Novelnya memang 2, novelnya juga memang 2. Yang ketika cinta bertasbih itu KCB 1 kan? KCB 2 Satu. ada soundtrack baru ya? Soundtracknya sama. Soundtracknya sama. Tapi waktu itu ada juga lagu dari Mbak Krisdayanti. Oh. Iya. Yang lebih meledak mana sih? Sahabat beliau Ayusita juga ya. Oh iya. Nyanyi juga buat lagu di Ya geng-geng soundtrack lah, geng-geng soundtrack. geng-geng Temeli. Tapi kalau lebih meledaknya mana nih? KCB 1 atau KCB 2? Kalau KJB 1 karena syuting di Mesir, orang nonton waktu itu sampai ngantri. Beli tiket hari ini, dapat jadwal nontonnya besok. Kayak film Spider-Man yang kemarin. Ya Allah. Itu seriously. Karena memang Itu KCB 1 ya KJB tadi? 1. Karena mungkin memang efek ini. Efek novel. Efek novel dan Dan efek yang promosi yang luar biasa. Iya. Audisi aja 3 bulan. Iya. Yang ikut audisi lebih dari 7.000 orang udah pasti pengen nonton juga kan 7.000 orang. Ya strategi marketingnya memang bagus lah waktu itu. Itu berapa sih? Berapa penonton tuh? Sebenarnya kalau ya saya pernah dapat 2 film ya, tapi 2 film sekitar 5,5 juta penonton. Oh, Masya Allah ya. Gede. Karena memang novelnya 2, terus mau dibikin 1 film itu 3 jam lebih dan memang pihak sinemanya, bioskopnya itu menyarankan untuk jadi 2 film. Efek setelah main film KCB apa? Wah luar biasa. Gitu kan luar biasa, tapi untungnya di film Ketika Cinta Bertasbih itu kita dapat mentor-mentor, ustadz-ustadz, guru-guru yang hebat, ustazah yang hebat gitu kan. Maksudnya dibilang gitu kan, jangan sampai star syndrome nanti. Itu ketika film belum tayang. Dari awal tuh udah dari awal. Betul. Maksudnya ada salah satu mentor kita, guru kita namanya Ustadz Ridwan, beliau mengatakan egaliter aja, biasa aja. Egaliter aja. Coba lihat bintang film yang paling top zaman dulu. Gitu kan, tahun 70-an, 80-an. Sekarang juga biasa-biasa aja. Kalian akan jadi mungkin born to be a star gitu ya. Akan menjadi bintang di film itu gitu kan. Tapi biasa aja. Gitu kan. Itu memang agak membantu juga Mas. Ya, Iya. iyalah. Kita nggak sakit mental, nggak Iya, sakit betul. hati. Betul. Up and down dunia entertainment kan, wah naik turun. Itu juga sama. Jadi dibilang biasa aja, egaliter aja gitu kan.
Terus berikutnya, jadi mental itu yang dibangun. Itu sebelum film tayang, bahkan sebelum syuting ke Mesir. Oh, Masya Allah. Jadi emang udah siap kan? Udah siap. Kita di karantina di hotel selama 2 minggu, terus dikasih apartemen tinggal di situ, pemain-pemain KJP cewek cowok pisah gitu kan ya. Gitu kan di apartemen Jakarta Barat. Digembleng memang, setiap hari itu ada kelas tahsin dari ustadz, memperbaiki bacaan Al-Quran, macam-macam sampai kelas acting dan termasuk tentang sisi spiritualnya juga dibangun terus. Jadi waktu itu karantinanya bahkan sampai menuju ke Mesir pun kita digembleng kayak pesantren kilat. Masya Jadi Allah. efeknya kalau Mas Wisnu tadi nanya setelah main film KJP efeknya apa ya? Pastinya Orang jadi banyak tahu Kholidi. banyak kaget. Kayak contoh misalnya promo nih. Ada salah satu kota yang mungkin efek dari film ya sampai kayak gini nih gitu kan. Slow motion dia. Slow motion serius. Itu beneran, itu mungkin efek dari novel yang meledak udah dibaca 5 juta orang sampai filmnya tayang. Bukan azam, bukan gitu. Enggak, bener-bener slow motion. Azam. Itu aku juga justru malah saya juga kaget kan. Kenapa nih mbaknya? Mbaknya. Azam. Waktu itu berarti Kholidi umur berapa waktu itu? 19 tahun. Oh 19 tahun pada saat itu ya. 19 tahun itu. Nah main KCB terus lanjut sinetronnya, betul ya? Iya, sinetron. Sinetron KCB waktu itu kan inget RCTI kalau nggak salah deh. Iya betul. Ya, di RCTI dan itu kan Rating KCB 1 juga. Rating 1 juga. waktu Itu awardsnya banyak banget ya KCB ya kalau nggak salah kan waktu itu? Iya, waktu itu sampai stationnya bilang ini terus saja sampai biasa kan kalau sinetron itu kan Iya, sampai dipanjangin kan. Tapi penulisnya dan Iya. Dipanjangin. Tapi Karena ratingnya masih bagus. Ratingnya masih bagus. Kamu merasakan Terus itu? aja. Tapi nggak ada yang lebih panjang dari Cinta Fitri. Nah, kalau sinetron KJP gini Mas Irwansa, penulisnya sama sutradaranya, penulisnya Ustadz Habibur Rahman Israzi atau Kang Habib, sutradara Pak Khairul Umam ya. Itu bilang bahwa cerita itu ada awal ada akhir. Jadi nggak mau dipanjangin sinetronnya. Idealis sekali beliau gitu kan. Itu penulis apa penulis sama sutradaranya? Oke, gitu kan. Cerita itu ada awal ada akhir. Tadinya cuma 46 episode jadi 56 episode. Cuma tambah 10 episode doang. Iya, antum 700 episode lebih. 1000 lebih. Oh, 1000 lebih. 1000 lebih. Tuh, sombong kan kita baru coyal Bukan dikit. sombong. Kenyataannya Itu hidung tapi nyet-nyet. Kan kayak lagunya. Kembang kepis hidungku. Gue bilangin Meli lu. Afwan. Jadi syuting terus syuting sinetron juga, terus rating 1 juga. Insya Allah. Habis itu KCB 2 filmnya. KCB 2. Terus Gimana, Mas? Silakan. Itu efek animonya sebesar KCB 1 nggak KCB 2? Ya, kalau dari cerita itu bagus ACB 2 karena dari sisi ceritanya ya. Karena ceritanya memang azamnya setelah berjuang dari Mesir, jualan tempe, pulang ke Indonesia, benar-benar menghadapi perjuangan hidup yang luar biasa. Gejolaknya di situ lah. Gejolaknya di situ, story love-nya gitu kan ke adiknya. Dan Azam ini ceritanya kan emang sebenarnya pintar kan, lulus juga dapat gelar Jahid Jidan, tapi sengaja nggak ngelulusin satu mata kuliah setiap semesternya agar masih bertahan di Mesir. Karena di sana visanya kalau lulus harus segera pulang ke Indonesia kan. Sedangkan azamnya itu jualan tempe di sana untuk membiayain adiknya kuliah di Indonesia. Ketika adiknya ngabarin kirim surat, Mas Azam aku udah lulus kuliah, Mas Azam lulusin dong. Akhirnya dilulusin. Gitu. Jadi nggak lulus gara-gara dia berjuang untuk adiknya. Sengaja setiap semester satu mata kuliah nggak dilulusin, bukan karena nggak pinter. Lulusnya pun masih gelarnya Jahid Jidan waktu itu di novelnya. Jadi pulang ke Indonesia baru mulai itu story love-nya, jualan bakso cinta. Waktu itu happening. Bakso cinta itu? Bakso cinta itu happening. Itu mempengaruhi banyak entrepreneur di Indonesia. Bikin bakso cinta, produk. Bikin bakso cinta. Brandnya bakso cinta gitu. Di Solo itu ada orang bikin bener-bener tulisan bakso cinta aja laris banget. Bakso cinta KCB gitu? Enggak, bakso cinta doang. aja? Ya baksonya bentuknya lope-lope dah. Gimana kalau kita mau produce? Nah itu film KJB 2 lebih bagus ceritanya dan yang mendapat penghargaan ya di Indonesia Movie Award 2010 itu film Ketika Cinta Bertasbih yang kedua. Terus alhamdulillah Mas Wisnu pernah dapat piala di bidang seni peran
Mas Irwansa juga di film. Alhamdulillah. Pialanya juga banyak. Saya juga dapat. Oh, Masya Allah. Indonesia Movie Award itu pendatang baru terfavorit. Oh, Masya Allah. Waktu itu Oki juga dapat ya? Oki juga dapat ya gitu kan. Sama juga pendatang baru terbaik? Iya, tapi Oki itu waktu itu Oki dapat sama gitu kan. Tapi kandidatnya untungnya di Oki itu dari pemain-pemain KCB kebanyakan. Oh, rasanya. Bisa lima kandidat pemain KCB semua. Meda ya, Empat. Meda. Terus yang jadi adik saya yang kecil si Rahmi sama satu lagi pemain dari. Oh, semuanya pemain KCB. Gitu. Tapi kalau laki-lakinya Laki-laki cuman saya yang dari KCB kan. Yang lain itu si Iko Uwais, Oh, Mas Iko. Iko Uwais Oh, The Raid. merantau. Oh, pertama merantau. kali. Keren tuh Terus filmnya. Ariel Noah, Ariel Peter Pan. Oh, main film Main Ariel. sang pemimpi. pemimpi ya, Kan- Laskar Pelangi. Yang Iya. Oh iya bener loh. Laskar Tapi Pelangi Laskar sang Pelangi pemimpi. keren banget film. Terus sang pemimpi. Keren banget. Jadi Arielnya di sang pemimpinya kan. yang keduanya. Oh yang keduanya. Oh alah. Sama Mas Lukman Sardi. Iya Mas Mulan Sardi benar-benar. Nah, si Arielnya masuk kategori pendatang baru terfavorit di film tersebut kan. Oh Karena memang ada baru main Ariel, film. ada Lawannya keras. Kalau cuma ada 5 Tengku ya? Wisnu sih. Bapak lah sering episode lah ya. Tapi kan dapat piala juga. Alhamdulillah. Semua atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Enggak itu bayar itu. Jadi maksudnya kita berjuang di dunia entertainment ada piala loh maksudnya Iya, gitu. Tapi kerennya Nuh. Menurut gue nih lebih keren dia daripada kita. Kenapa? Karena film-film sinetron kita kan yang cinta-cintaan gitu kan. Kalau Iya. dia kan Religi. ada unsur agamanya Iya, itu yang unsur dan itu dapat menang gitu loh. Nah, itu kan iya. Ya Iya. Biasanya mungkin kan film-film yang yang cinta-cintaan lah atau apa yang menang pasti gitu kan ini Masya yang Allah. action kah mungkin ya kayak waktu Merantau atau The Raid masuk mungkin kan itu menjadi salah satu film-film yang terfavorit lah untuk orang-orang Indonesia gitu loh. Ya, balik lagi semua atas izin Allah. Semua atas izin. Benar. Nah, Dan itu efeknya memang ini Mas Wisnu dan Mas Irwansa maksudnya membuat saya mempertahankan itu tuh nggak mudah ya, atau berat gitu kan dalam artian maksudnya mempertahankan apa nih? ya misalnya gini dari 2010 main sinetron ya dari film terus ke sinetron sekitar 2011 ada sinetron lagi. Nah 2012 tuh saya dapat ujian 2000 berapa? 12 oke. ada sinetron umum ditawarin ke saya gitu kan saya nanya peran saya apa oh kamu boncengin peran utama perempuannya naik moge naik motor Harley saya nggak sebut nama artisnya waktu itu lagi ngetop-ngetopnya juga beliau gitu kan wah kaget saya ini sinetron umum judulnya ini nih wah kalau naik moge naik motor Harley harus nyabuk dong Harus meluk maksudnya. harus meluk ya sementara di film Ketika Cinta Bertasbih tidak ada sentuhan Sama sekali. perempuan dan itu akhirnya menjadi salah satu prinsip saya juga. Satu, jaga amanah orang tua yang jadi public figure yang Islami. Kedua, kalau ada produser mau sutradara nawarin job sinetron mau film saya selalu menyampaikan itu. Pertama tidak mau beradaan pegang tangan pelukan atau ciuman. Saya bilang mohon maaf saya bukannya sok suci tapi menjaga amanah. Saya dikenal dari film Islami. Biar nggak ngerasa tersinggung juga kan. Yang kedua saya cek dulu skenario Islami atau tidak atau nggak film Islami tapi film mendidik. Saya pernah main film tentang pendidikan sama lawan main beliau Mbak Acha Septriasa film mana ya? Mars. Lawan main. Kayaknya. Sorry saya nggak ya. Gak apa-apa. Halo aja ya. Produksinya sama anaknya ya. Iya praksi nih main. Lihat gitu kan. Anaknya umur berapa? Disungkar. Anak Bukan anak-anak Ji, makanya jangan nanya. bukan kan. Kan waktu itu kan ketemu sama anaknya. Ini pertanyaan itu menjebak gitu loh. Gue takut kan gue jawab. Kok lo tahu banget masih gitu. Aduh. Dari ikut di belakang. Kok lo tahu banget sih gitu. Enggak emang kenapa sih? Emang masih kepikiran? Enggak. Enggak ada kepikiran enggak. Baper. Lanjutin lagi di 2012 dapat tawaran sinetron umum itu. Akhirnya mohon maaf saya bilang ke produsernya Pak, mohon maaf saya kali ini tidak bisa nerima karena saya masih ya, ingin prinsip-prinsip berdakwah. saya Ya, bukannya so ini so itu masih ingin berdakwah. Malah produsernya terima kasih. Kenapa? Saya jadi lebih tahu tentang Islam katanya. Oh, Masya Allah. Berdakwahnya dari kata-kata itu saja padahal ya. Iya, beliau kan non muslim. Oh. Jadi saya istilah dikasih kerjaan.
belum bisa nerima, malah terima kasih loh. Saya kaget Pak, mohon maaf malah kenapa terima kasih? Saya lebih tahu tentang Islam, gitu kan. Karena maksudnya, ada loh aktor yang berusaha berdakwah, saya bilang. Betul. Maksudnya, berat sih memang, saya juga nggak sempurna, banyak dosa. Berat banget itu. Ujiannya banyak ya, termasuk honor kan, fee kan. Iyalah. Bukan kerjaan kan? Iya kerjaan. Tapi Gitu kayak kan. Irwan juga sih ya. Minta adegan. Antum. Kita mulai 2000 berapa Ji? Pas udah enggak Gua 2000 udah enggak ini ya? pas udah enggak syuting, udah enggak mau syuting gitu kan, karena pas ya belajar hijrah gitu, belajar. Masya Allah. Ya belajar Salut lah ya. juga saya. Di ending-ending Mas sih Wisnu sebenarnya. masih wajar. Di ending-ending Ya luar biasa. main sinetron. Salut. Mas Wisnu masih luasa juga banyak menginspirasi. Dan kalau ini memang karena ya mungkin didikan agama yang cukup kuat ketika Lingkungan waktu di pesantren keluarga, lingkungan pesantren juga. Dan beberapa kali memang jadi imam masjid bahkan. Jadi kalau tentang pernah jadi imam di Mesir ya, itu sebenarnya ceritanya begini. Oh di Mesir Bang? Di Mesir. Di Mesir. Imam di Mesir. Imam di Mesir bukan di Indonesia loh. Di Mesir. Serius? Ya, itu Mesir lah. Jadi sebenarnya maksudnya kebetulan Mas Wisnu. Jadi gini, nggak tahu kenapa ya, ketika syuting di Mesir 35 hari, seneng banget lah di sana. Bisa denger azan yang luar biasa. nikmat. Masya Allah, Seperti Masya Allah. kita umroh lah ya. Iya. Di Mesir itu ciri khasnya itu azannya itu serempak. Oh gitu. Iya, kalau di Indonesia kan kadang masjid ini azan. Iya, studio 1, studio 2. Iya, itu kan studi 1, studi 2, terus ada jeda-jedanya. Di sana enggak, karena kita pernah ke sebuah taman sama teman-teman Al-Azhar Kairo, diajak, nih dengerin nih habis ini asar nih gitu kan. Azannya bisa bareng. Bisa bareng ya? Bisa Itu berarti itu janjian ya berarti ya. Oh, alam bisa. Atau Mungkin ada janji waktunya atau di jam jamnya ini kali ya? Benar-benar tepat Iya. gitu kan. Nah, terus kekompakan yang lainnya saya melihat ketika Cita Pertasbih. sholat di masjid Amr bin As ya, salah satu tempat syuting kita, sholat Jumat dan lain-lain, itu kayak ada ketukan yang ketika kita atahiyat akhir. Hah? Ketukan Terus gimana? Ketukannya maksudnya ada telnya ketika imamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Terus jamaahnya tuh kayak bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Oh gitu. Assalamualaikum. Itu di Mesir. Oh iya? Iya, kalau di kita itu kan sendiri-sendiri. Iya betul. Ya, Saya sendiri. kadang-kadang setelah imam selesai kita bisa ini. Itu Iya. kayak bareng. Nah, terus mempunyai keinginan, Masya Allah luar biasa ya. Kok pengen suatu saat ya bisa ngimami di masjid sini. Nah, ceritanya waktu itu maghrib. Mau pulang, besoknya mau pulang ke Jakarta. Kita ada kegiatan, entah beli oleh-oleh, teman-teman kan. Dan saya maghrib termasuk jadi makmum masbukan. Ternyata udah selesai jamaahnya di masjid itu. Oh oke. Oke, kan, gitu kan. Terus saya wudhu, saya sholat, ternyata saya disuruh ngimamin sama orang Mesir situ, maghrib, sholat maghrib. Itu suruh tafadol gitu, ta'al gitu kan. Terus kok suruh ngimami, ya udah saya ngimami. Kok qadarullah setelah salam saya hitung jamaahnya ada 7. Maksudnya saya tuh suka angka 7. Oh Masya Allah. Jadi kayak 7 keajaiban. 7 keajaiban rezeki. Nah, Mas Ipul. Iya, Mas Ipul Santosa. Mas Ipul, nanti kapan-kapan kita undang. Nah, betul itu saya. Jadi kayak seolah sama Allah dikasih hadiah sebelum pulang ke Indonesia, H-1 sebelum pulang, besok pulang ke Indonesia, dikasih kesempatan keinginan ngimamin di masjid Mesir, plus jamaahnya ada 7. Masya Allah. Ya kebetulan. Waktu itu baca surat apa? Ya surat Cinta, surat Al-Waqiah. Mau denger dong, dikit dong. Wah itu beliau ini ya. Enggak, dia memang Qori, Masya Allah. apaan sih? Boleh, Pulang sama nih. ayat sama ayat. Pulang nih. Oh iya saya kan dari umroh. Oh, Jilbab Masya Allah. Bilbab. Masya Allah. di Madinah, Makkah. Madinah. Mau dong, ayo dong. Kita yang 5 ayat aja, 5 ayat. Iya, 5 surat lah, 5 Ini saya surat. tahu, Habis. Al-Baqarah nih. ini saya tahu beliau juga ngajinya bagus. Nah itu dari sinetron jadi ujiannya seperti itu. Maksudnya ketika udah ta'aruf nih, terus hitbah mau nikah, kamu pikirkan lagi nikah sama aku. Saya bilang, kenapa mas? Enak. Kalau orang Ketemu di Mesir. enggak ketemu di Indonesia. Indonesia, oke. Nikah sama aku orang kira mungkin artis uangnya banyak, hartanya banyak, tapi sama aku enggak. Loh, kenapa mas Kenil? Ya kalau dari 2008 semua film atau sinetron job yang datang ke aku ambil. Aku mungkin udah punya rumah di Jakarta gitu. Keadaannya aku masih ngontrak gitu di Kalibata waktu itu. Oh gitu, masih ya nggak apa-apa ya rezeki kita sama-sama. Oke.
Ternyata istri saya ngalami, nanti kamu akan melihat sendiri ada ujian gitu, di kerjaanku. Terbukti 2017 ada tawaran film. Mas Holidi peran utama nih di film kita. Honornya 150 juta, lumayan kan ya, lagi nggak syuting sinetron gitu kan. Saya bilang, saya ngetes kalau 200 juta gimana? Besok kita kabari mas. Produsernya ACC. Kita kirim terus, oh gitu. Kita ketemu langsung tanda tangan kontrak ya Mas Holidi. Saya bilang, tunggu dulu Pak, Anda sudah tahu belum tentang saya? Kenapa? Saya kalau main film menyampaikan 2 syarat. Yang pertama tidak mau berada dengan pegangan tangan, pelukan atau ciuman. Yang kedua saya cek dulu skenario Islami atau tidak. Bukannya saya sok suci Pak, tapi ada amanah saya bilang gitu. Oh iya oke. Kirimlah skenario kepada saya di rumah. Waktu itu masih dicetak, belum kayak sekarang tinggal file gitu. Iya. Cetak kirim ke rumah 2017. Ketika saya baca, innalillahi. Ternyata ini film komedi yang di dalamnya banyak perempuan pakai baju terbuka. Ceritanya saya ketua geng motor. Oke. Kenapa dipilih? Iya, saya nggak ngerti. Ya, Mas Wisnu lebih senior. Kenapa dipilih saya? Kan kalau misalkan yang kayak gitu-gitu kan mungkin muka-muka yang kayak Farel di Cinta Fitri gitu kan. Atau Farel di Heart. Ini kenapa yang udah jelas-jelas dari film pertamanya udah. KCB kan orang udah identik dengan ya film-film religi berarti kan Holidinya. Kenapa nanya nggak sama sutradaranya? Mungkin apa produser ya waktu itu milih? Kenapa nanya sama produser? Saya nggak nanya gitu kan. Mungkin kalau di ilmu komunikasi kan ada istilah bad news is good news atau apa ya. Jadi ditabrakin gitu loh. Oh, dulu main kayak gini, sekarang mainnya kayak gini nih gitu. Dunia showbiz kan Misalkan dia biasanya pakai viral atau bahasa sekarang pakai bikini tapi tiba-tiba di film itu jilbaban gitu kan, suka juga kayak gitu kan ditabrakin. 180 derajat apa 360 derajat berbalik kan. Berbalik. 180. Benar. Bukan istilah 360. itu. Makanya istilah itu dulu kan 360, yang benar 180. 360. Nah, itu mungkin kata Mas Irwansyah tadi dibikin memang seperti itu. Jadi misalnya gini, di poster Holidi main film Islami biasanya orang nonton. Sekarang tiba-tiba jadi geng motor, belakangnya cewek-cewek, maksudnya kayak gitu kan? Akhirnya ya saya 200 juta di ACC tapi akhirnya ditolak. Siapa tahu ketika di sana Holidi bisa berdakwah enggak ya? Kan, enggak mungkin dong ya. Skenario udah fix. Skenario udah gitu ya. Mau dakwah tapi kebuka semua gitu kan. Enggak usah dipraktekin. Enggak kan gua enggak usah dipraktekin. Enggak, tapi gini. Tapi pas abis lo dinolak nih. Apa yang didapat gitu? Maksudnya gantinya atau apa gitu ya? Ya gantinya ataupun apa namanya ya buat diri Odi itu gimana gitu? Ya intinya waktu itu dapat tawaran itu 2017 ketika ibaratnya saya lagi nggak syuting sinetron ya cuma ngisi acara kadang terus punya usaha warung kecil-kecilan di Kalibata Serabiduran nama Ayam Bakar dan anak waktu itu yang pertama 2016 2017 ya lahir udah 2 tahun ya gitu kan pampers setiap hari gitu kan dan lain-lain agak berat juga kan ekonomi kan tapi ya saya bilang sama istri saya ini nggak sesuai prinsip aku gitu kan ya ini mas ditolak aja insya Allah ada gantinya kata istri saya yang pertama ya hilang itu 200 juta ya, itu pasti saya sampai dibujuk kok ini syuting hanya 20 hari loh nilai 200 juta deket kok mas sehari Jakarta 10 juta Bandung Garut gitu kan jadi kan Jakarta Bandung Garut gitu waktu itu karena Jakarta Bandung Garut kan jadi prosesnya 20 hari gitu kan dibujuk-bujuk terus kan tapi mohon maaf pak saya mohon maaf bukannya nolak rezeki tapi mungkin ada aktor yang lebih cocok daripada saya bilang gitu kan jadi gitu, saya gituin gitu. Setelah itu selesai maksudnya nggak jadi ambil itu kalau dia nyambung kemana nih? Sinetron lagi kah? Sinetron ya? Berapa lama tuh jangka waktu dari yang nolak itu sampai ke sinetron? Sinetron ya kalau untuk kerjaan sinetron kan sebenarnya sampai sekarang ya. Oh sampai sekarang masih main sinetron? Sekarang di mana sih Holidi? Masih di Cinemark di SCTV. Sekarang di SCTV kan. Apa judulnya? Kemarin maksudnya sampai masih di kontrak bulan dia. Masih freelance. Oh udah. Oh maksudnya nggak eksklusif? Cuman kemarin itu masih syuting dari mulai bulan Maret sampai Agustus ya gitu kan. Agustus masih syuting sinetron di SCTV ya Love Story ya. Karena perannya memang nggak biasanya pegangan. jadi ustadz, religi dan lain produsernya akhirnya tahu kan. Jadi nggak bisa setiap saat saya tuh main sinetron kalau nggak peran itu kan nggak dikasih ke saya. Oh, judulnya apa?
Love Story. Waktu itu mau judulnya masuk Love Story sama Mas Anjas Mara, Giorgino dan lain-lain. Tapi mau Ramadan kan ada scene religinya tuh, saya masuk. Baru masuk. Jadi kalau untuk kerjaan sinetron tuh menurut saya biasa aja sampai sekarang. Biasa syuting biasa enggak, biasa pegang uang biasa enggak. Bahkan kalau ditanya orang, kadang-kadang saya bercanda juga, kerjaannya apa sebenarnya Mas Holidi? Saya bisnis jual beli. Oh, bukannya artis? Bukan. Kenapa emangnya? Ketika saya syuting, semua saya beli. Oke. Ketika saya nggak syuting, semua saya jual. Itu seriously, misalnya saya syuting, Jujur li ya. misalnya saya syuting, istri ajak ke toko emas kan, beli gelang, beli gini. Ketika lagi nggak syuting, jual. Gelangnya saya jual. Jadi jual beli ya. Nggak, Holidi ini menarik nih, maksudnya tapi mudah-mudahan ini ada ibroh ya atau pembelajaran buat teman-teman semua yang lihat. Nah, jadi ketika Holidi tadi bilang bahwa sampai sekarang kayak gitu ya, jual beli artinya ketika ada apa-apa, ketika dapat syuting atau callingan ya bisa beli apapun insyaallah ya. Terus itu juga disimpan untuk bisa dijual lagi. Itu sampai sekarang kayak gitu. Iya, sampai sekarang saya kayak gitu karena memang ya jujur aja, maksudnya penghasilan paling besar emang dari sinetron. Selain sinetron apa sih, Di? Ya, selain sinetron aktivitas saya karena alhamdulillah udah selesai S2 komunikasi di Paramadina, komunikasi politik. Oh, wah politik. Tahun politik. Bukan. Langsung direm loh sama dia loh. Sepertinya kalau Jawa Timur. Jadi mau partai apa? Karena S1-nya gini, S1-nya kan komunikasi. Yang saya ini juga dari Itu kok bisa gitu sih, Ci? Iya sih. Ini bisa gini. Karena IPA. Kompak S1 ya. Karena S1 komunikasi waktu itu nyelesainnya juga di Paramadina, S1-nya Jasa Paramadina, S2-nya di Paramadina juga adanya jurusan Corporate Communication sama Politik Communication. Kenapa pilih Politik Communication? Karena lebih dinamis. Ya. Tapi selain itu ada rencana-rencana di dunia politik? Jadi dosen. Dosen apa dunia politik? Dosen. Yakin? Sekarang pernah ditawarin nggak? Sekarang jadi Oh iya pasti. Pernah. Pasti Mas Wisnu pernah, Mas Irwansyah pasti pernah. Oh, nyalon malah. Oh udah ya? Nyalon. Nggak jadi. Nyalon di salon. Nyalon depan. Pernah dari awal main film KCB. Oh, udah di KJB malah. Ya salah satu partai Islam lah. Terus 2009 kan waktu itu legislatif kan. Ya. Zaman Pak SBY ya. Ya. Udah, Odi mau aja jadi anggota DPR. Kayak manten sunat. Kita cariin pengusaha buat biayain. Pasti jadi. Itu serius. Gitu Ji emang Ji. Iya. Jadi nggak modal apa-apa ini jadi. Beneran. Iya, tapi abah saya bilang, abah masih belum pengen Odi masuk dunia politik. Karena mending sekarang aja, semua orang suka. Kalau udah salah satu partai kan kita jadi susah kemana-mana. Ada yang suka, ada yang benci biasa kan. Iya. Pro kontra ya. Pro kontra. Tapi selain hanya itu aja alasannya, karena ayah tidak setuju. Mungkin saat ini katanya masih pengen, abah masih pengen mending jadi artis aja. Gitu. Bisa nyenengin semua orang. Kenapa? Oke, satu lagi dosen. Kenapa pengen jadi dosen? Biar ilmunya bermanfaat. Oh, masya Allah. Syarahul ilmi. Jadi nggak ngejar uang di situ. Jadi saya ngajar di dosen salah satu instansi swasta, yaitu pendidikan swasta ya, Setiami. Pernah ngajar 2 kelas, 4 kelas gitu. Oh ya? Sekarang kan hybrid online offline, jadi dari soal kampus. Sama kayak Wisnu nih ngejar dia. Ngajar Anak-anaknya. Oh iya. Oh iya kita juga guru kan dosen. Anak-anaknya kan bener kan? Bener. Nah Salah, gue salah. Enggak. Kamu nanya. Hikmahnya apa? Nolak tawaran gitu-gitu kan, nilai besar gitu kan. Ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan berdakwah kecil-kecilan. Misalnya ke sekolah-sekolah, ke masjid, ya kayak Mas Wisnu juga, Mas Irwansyah juga. Dan saya dari dulu nggak pernah narif. Oke. Nggak pernah. Jadi panitia selalu nanya, Soedi kafalannya berapa, bisa roy berapa, fee transportnya berapa? Saya bilang dari panitia dulu berapa. Nggak pernah saya sekian nggak. Kalau dikasih tau dong, kalau boleh ya. Ya. Selama ini cukup nggak dengan, maksudnya dengan bukan hanya gaya hidup, tapi artinya dengan penghasilan income-nya Holidi di dunia entertainment ya, entertainment. Tapi di satu sisi sinetron nggak selalu ada tuh. Selalu ada. Nah, itu gimana tuh? Apakah sampai sekarang seperti itu? Sampai sekarang seperti itu sebenarnya karena kita di dunia kreatif ya, gitu kan. Salah satu profesi saya kadang masih ngerjain ada film pendek, film dakwah. Oh ada ya. Sutradara ya. Iklan pernah. Tapi saya menang salah satu project untuk pegang YouTube-nya salah satu BUMN. Oh ya?
Ya, dari 2019. Dari 2019. Jadi sampai sekarang kayak gitu. Panjang, alhamdulillah. Ya alhamdulillah cukup lah buat nafkah ya. Iya istri. buat. Lagi nggak syuting sinetron masih bisa hidup lah ibaratnya. Iya. Tapi nggak lebih. Nggak lebih, maksudnya cukup ya. Cukup buat operasional. Ya alhamdulillah sih. Ya, alhamdulillah. Itu nikmat loh. Itu nikmat loh. Yang penting berkah kan di situ Iya. kan. Masya Allah. Karena mau lebih-lebih juga terus nggak bahagia ya. Dalam nih, dalam. Coba Kita dengar gitu. Coba gimana? Ntar aja ya, udah sejam. Kalau gue sejam masa sejam lagi. Masya Allah. Kan istri dokter ya kalau nggak salah ya? Dokter. Iya, dokter. Lu salah 2 kali lo Nu. Di sana tadi. Kalau 3 kali lo awas lo. Dokter kan? Ya. Dokter S3. Istri dengan gelar S3. Ya. Khalidi sekarang S2. Itu ada. Baru lagi S2 kan. Kalau pas nikah Baru. Jadi gini, bener ini lucu nih. Saya tuh jujur ya, ngambil S2 itu awalnya karena qadarullah nikah sama istri yang udah S3. S3. Tadi sempat kepikiran ke situ, bener. Sempat kepikiran. Mau nanya tadi sebenarnya. Khalidi ambil S2 gara-gara istri ya. Tadi mau nanya kayak gitu sebenarnya. Bener. Iya sudah. Karena waktu itu masih calon ya. Dia atau beliau itu udah kandidat doktor. Untuk Kaget kandidat saya. ya. Ya, Masya nanya Allah. saya. S1 S2-nya ternyata di UGM, S3-nya Undip. Wah, akselerasi juga gitu. Ampun ya. Keras. Ampun ya. Ampun. Jadi akhirnya Ini gue diajarin nih kayaknya. Iya betul. Akhirnya hukum tata negara S1 S2 Ya Allah. hukum gitu, S3 hukum tata negara di Undip ya. Setelah itu terpaksa ngambil S2. Kenapa? Paling enggak anak-anak ketika besar nanti nanya. Kalau misalnya maaf nih, ini buat saya sendiri ya, Iya. bukan buat Yang orang lain. lain ya. Masa ayah cuma S1 itu gitu kan nggak enak ya anak ngomong gitu. Ibu udah S3 gitu. Ayo Minimal S3, S2. SD, SMP, SMA. S3. Maksudnya SD, ingin- SMP, SMA. ingin depan anak paling nggak S2 lah, nggak jauh-jauh sekolah dari ibunya gitu. Padahal kan banyak yang nanya, maksudnya ke kita kan, ngapain Khalidi sekolah S2? Di bidang kita mohon maaf, kalau mau syuting, mau film kan nggak ditanya. Nggak ditanya kan, Bener nggak? ijazah. Gitu kan. Yang penting Lulusan SD ya aman. ada skill gitu, acting kan juga. Iya. Jadi ngambil S2, bener Mas Wisnu Iya. dugaannya. Apa? Karena dapat istri yang S3, Iya, S3. ngejar, paling nggak terlalu jauh. Ketika nikah, qadarullah dapat istri S3 dan saya tidak pernah ada niatan nyari istri harus berpendidikan tinggi, harus istri enggak. Ini buku karya saya nih pertama. Wais. Termasuk bestseller di Keren ya? Islamic Book Fair 2000. Oh, IBF. Iya, 2000 19 akhir Desember sebelum pandemi. Menikah Sempat aku keliling bebas. Indonesia. Sempat keliling Indonesia ngisi kajian pranikah ini. Mas Wisnu mungkin sedikit share ya. Waktu itu ini istri saya juga pernah saya publish lah istilahnya ke luar nggak masalah. Dalam artian gini loh, bahwa saya sama istri pernah ada masalah. Akhirnya sampai minta penengah. Nah datang ke pesantren, ada apa nih Mas Khalidi, kata kiai saya. Ya kita ada masalah kiai gini. Dinasihatin sama kiai tentang rumah tangga. Harmonis itu bukan karena persamaan. Harmonis itu justru karena perbedaan, tapi masih bisa jalan bergandengan tangan. Masih bisa jalan berduaan. Masya Allah luar biasa kalimat ini. Ternyata harmonis bukan karena kita banyak kesamaannya, Banyak kesamaan ya. tapi karena perbedaan, tapi masih bisa jalan bersamaan bergandengan tangan berduaan. Itu ibaratnya separuh masalah waktu itu langsung selesai. Misalnya nih ya, Khalidi makan di warteg di warung sama istri. Khalidi pesen es teh manis, istri pesen jeruk anget. Itu aja udah berbeda. Terus harmonisnya di mana? Harmonisnya di Khalidi bisa nyobain jeruk angetnya istri bisa nyobain es teh manisnya Khalidi. Oh, Masya Allah, ini luar biasa. Dalam tuh sebenarnya. Banyak Kata-katanya ringan. atau apa Iya, gitu ya. Lebih ke human, Iya. manusiawi gitu kan. Karena memang mohon maaf kan, orang kadang ribut dalam rumah tangga cekcok. Wah kita terlalu banyak perbedaan nih. Oh Iya, iya, kita- betul. Nggak ada Udah deh, samanya gitu dikit kan. banget gitu. Betul. Kita banyak perbedaan terus cekcok. Gitu kan. Ternyata itu jawabannya. Aduh, Masya Allah, ini kita banyak banget dapat pelajaran dari Maaf, Khalidi nih. sekali lagi bukan pelajar, enggak ada maksud menggurui ya. Enggak, pelajaran itu dapat dari siapapun. Khalidi makasih. Iya, saya makasih makasih banyak. ya. Salam Maaf, ada buat salah ya. ya, kita juga minta maaf nih banyak bercanda dari tadi. Makasih sekali lagi. Makasih mudah-mudahan. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu lagi di The Ipars ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.